Pasti luar biasa. Nah, sekarang adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Mari Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu kami dengan bersukacita dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih ngantuk? Siapa di sini yang masih sedih? Gak ada ya. Kita harus bersemangat. Kita harus bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Kalian siap? Siapa yang siap? Lambaikan tangannya di rumah. Nah, karena Yesus Tuhan adalah pokok hidup kita, maka kita akan berbuah lebat. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita akan bersukacita. Angkat tangannya. Yuk, sebentar lagi kita akan memulai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ya mendengarkan firman, melakukan firman. Kita mau menyanyikan, kita mau mengucap syukur dan menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Terima kasih Yesus.
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari buka hati kami, telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kalian kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, hari ini tadi kalian sudah memuji Tuhan dengan baik, luar biasa. Dan minggu kemarin, kalian sudah belajar tentang raja yang hebat, raja yang sangat besar dan luar biasa. Ada yang masih ingat raja siapakah? Betul sekali, namanya Raja Salomo. Nah, adik-adik masih ingat cerita tentang Raja Salomo? Apa yang dia pilih ketika Allah menawarkan untuk memberikan sesuatu kepada Raja Salomo? Apa yang Raja Salomo pilih? Hikmat. Betul sekali. Ya, ketika Raja Salomo diberikan pilihan oleh Allah, apa yang akan kamu minta? Allah akan memberikan. Raja Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemakmuran, umur yang panjang, ketenaran dan sebagainya. Raja Salomo tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Tetapi Raja Salomo dengan rendah hati mengakui bahwa dia masih muda, masih belum berpengalaman, sehingga dia minta hikmat kepada Tuhan untuk mengatur bangsa Israel yang besar itu. Anak-anak hebat sekali. Nah, di sini Bisendang mau tanya, siapa yang ingin menjadi bijaksana seperti Raja Salomo? Angkat tangan. Pasti semuanya ingin ya. Bisendang juga, anak-anak di rumah juga pasti semuanya kita menginginkan. Lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hikmat itu? Caranya adalah dengan mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Raja Daud, yaitu papahnya Raja Salomo, berpesan kepada Raja Salomo, Salomo, aku hampir mati, ya. Aku mau berpesan supaya kamu selalu menjaga lakumu, menjaga jalan-jalanmu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ketentuan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan selalu menyertai langkahmu, supaya apapun yang kamu lakukan, semuanya dibuat berhasil. Kamu beruntung kemanapun kamu pergi. Bahkan anak dan keturunanmu diberkati Tuhan. Dan Raja Salomo memegang teguh pesan dari ayahnya. Raja Salomo selalu berjalan di atas ketetapan firman Tuhan. Apapun yang dia lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan super ayat untuk hari ini ya, oleh adik Freya. Halo teman-teman, nama saya Freya. Hari ini saya ingin membacakan super ayat dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan super ayat oleh adik Freya, teman kita Freya. Sekarang kita mau belajar tentang super kebenaran kita hari ini, yaitu aku mau membangun diriku di atas firman Tuhan. Sekali lagi ikuti gerakan Bisendang ya. Yuk, aku mau membangun hidupku di atas firman Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, Raja Salomo melakukan hal yang seperti ini. Bahkan Tuhan Yesus pun juga demikian. Ketika kamu mau hidupmu berhasil, kamu harus membangun hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyetarakan hikmat ini dengan perumpamaannya. Ada seorang yang membangun rumah di atas batu karang. Nih, anak-anak tahu batu karang itu apa? Batu karang adalah batu yang besar dan keras.
seorang ini membangun rumah di atas batu karang. Kemudian ada seorang lagi membangun rumah di atas pasir. Anak-anak pernah melihat ya, pasir itu di pantai ada banyak sekali. Yang satu membangun rumah di atas batu karang yang kuat, sedangkan yang satu lagi membangun rumah di atas pasir. Kemudian tiba-tiba suatu hari terjadilah hujan deras dan angin yang sangat keras, disertai dengan banjir adik-adik. Nah, tiba-tiba ada hujan deras disertai dengan angin yang sangat kencang. Mus, mus, mus. Mula-mula kedua rumah itu masih kokoh berdiri adik-adik. Tetapi karena angin semakin kencang dan tiba-tiba ada banjir melanda, kira-kira menurut adik-adik mana rumah yang lebih kokoh? Apakah yang berdiri di atas batu karang atau yang berdiri di atas pasir? Ini anginnya semakin kencang berhembus, banjirnya juga semakin besar. Nah, anak-anak, tiba-tiba rumah yang didirikan di atas pasir itu hancur atau roboh. Nah, sama seperti hidup kita. Ketika anak-anak membangun hidup, melakukan firman, ya, hidup kita akan kuat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup kita akan kuat, kita akan mendapatkan hikmat ketika kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Rumah yang dibangun di atas pasir tadi seperti seseorang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Ya, berbeda dengan rumah yang dibangun di atas batu karang. Dia mendengarkan tetapi dia juga melakukan. Nah, makanya ketika ada badai hidup, ada masalah, ada angin kencang, dia tetap tegak berdiri. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Mau seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, tetap teguh berdiri, ya, menjadi pendengar firman tetapi juga melakukannya, atau menjadi rumah yang hanya sebagai pendengar saja dan tidak melakukannya, sehingga ketika ada badai kehidupan, rumah ini roboh. Nah, Raja Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan karena dia setia melakukan firman Tuhan, setia berjalan sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Nah, melakukan firman Tuhan itu sama dengan taat. Tuhan Yesus juga berpesan, kamu mengasihi aku jikalau kamu melakukan segala perintahku. Ya, adik-adik, siapa di sini yang mencintai Tuhan Yesus, angkat tangan. Nah, kita semua yang mengasihi Tuhan, kita juga taat melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, hikmat yang dari Tuhan Yesus itu, ya, kemarin Salomo ketika diberikan pilihan apa yang akan kamu minta, Salomo meminta hikmat. Salomo hanya meminta hikmat, tapi Tuhan memberikan bonus yang lain. Tuhan memberikan kekayaan, Tuhan memberikan umur panjang, Tuhan juga memberikan kemakmuran. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menjadi pelaku firman, kita mencari Tuhan terlebih dahulu, kita menghidupi, berjalan di dalam kebenarannya, maka Tuhan akan memberikan semua yang kita perlukan. Sama ya adik-adik? Nah, itu yang kedua. Kita mencari hikmat, kita menjadi pelaku firman, Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan. Haleluya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Bagaimana? Cara mendapat hikmat adalah dengan mengenal pribadi Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus itu bukan saja orang yang penuh dengan hikmat. Tidak hanya itu saja, tetapi Tuhan Yesus adalah hikmat itu sendiri. Semakin kita sering mencari Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, berdoa, mengikuti ajarannya, semakin Tuhan tambahkan hikmat untuk kita semua. Amin adik-adik. Ya, sering-seringlah membaca kitab, membaca Alkitab anak-anak di rumah, sering berdoa, menyembah Tuhan. Apa yang kita baca kita lakukan, Tuhan Yesus akan memberkati dengan hikmat yang berkelimpahan. Kemudian yang terakhir,
tadi dikatakan Raja Salomo pergi ke kota Gibeon, pergi ke Bukit Gibeon untuk mempersembahkan 1000 korban. Ya, 1000 korban itu banyak apa sedikit anak-anak? Wah, banyak sekali. Mungkin anak-anak pernah lihat ya, ketika saudara-saudara kita itu merayakan hari kurban, mereka menyembelih kurban 1, 2, 3, 4, 5. Wah, itu rasanya kelihatan banyak sekali. Ini 1000 kurban Raja Salomo persembahkan untuk Tuhan. Nah, dulu di zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel itu menyembah Tuhan dengan cara mempersembahkan korban sembelihan untuk minta ampun atas dosa mereka. Mereka sering melakukannya. Setiap kali mereka mempersembahkan korban, mereka berharap dosa mereka diampuni. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan dirinya, memberikan nyawa untuk menjadi korban tebusan, menghapus dosa kita, membayar dosa kita. Ya adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Dia mengasihi kita. Dia meninggal 1 kali, mati 1 kali untuk semua orang, menghapus dosa semua orang. Mati sekali di kayu salib untuk selama-lamanya menebus dosa kita. Jadi, barang siapa yang mau mengenal Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah mengasihi dia lebih dan lebih lagi. Nah, hari ini kita tadi belajar tentang hikmat ya anak-anak. Semakin kita mau mendapatkan hikmat yang lebih lagi dari Tuhan, kita harus semakin belajar banyak mengenal Tuhan Yesus, melakukan perintahnya dan menuruti segala ajarannya. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau ambil sikap duduk yang baik. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami mau Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus memampukan kami dan menolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang penuh hikmat. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya, amin, haleluya. Sampai ketemu adik-adik minggu depan. Halo adik-adik, adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah mendengarkan super ayat hari ini. Nah adik-adik, Kak Nona hari ini mau menggambarkan super ayat yang tadi adik-adik sudah baca, yang terdapat di mana? Ya, di Matius 7 ayat 24. Nah, ini adik-adik, di Matius 7 ayat 24 itu mengatakan setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan atau perkataan Tuhan, dia seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Nah, seperti ini adik-adik, ketika hujan datang, hujannya, adik-adik, ketika hujan datang, ketika angin, badai apapun itu, bahkan banjir, rumah itu tetap kokoh, tetap kuat. Karena apa? Karena memiliki dasar yang kuat. Tetapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan atau perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah, ketika hujan turun, angin, bahkan banjir, kita lihat ya adik-adik ya, kita lihat banjir, apa yang terjadi adik-adik? Iya, rumahnya roboh. Nah, begitulah adik-adik firman Tuhan. Inti dari super ayat atau firman Tuhan hari ini adalah bahwa kita harus memiliki hikmat yang dari Tuhan. Hikmatnya apa adik-adik? Yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kan? Wah, firman Tuhannya bagus sekali, mengajarkan kita sesuatu yang hebat. Nah,
Saat ini Kak Nana akan memberikan beberapa pertanyaan buat adik-adik. Kalau adik-adik tadi mendengarkan, pasti bisa dengan cepat menjawabnya. Semua siap? Kita mulai kuis hari ini. Pertanyaan yang pertama, di bukit manakah Raja Salomo memberikan korban bakaran? Nah, tadi kalau adik-adik mendengar, pasti bisa langsung jawab. Kak Endang tadi sudah menyebutkan. Kayaknya adik-adik di rumah ada yang minta kunci jawaban nih sepertinya. Baiklah, Kak Nana akan memberikan clue sedikit. Kak Nana punya jawabannya ada 6 huruf. Huruf yang pertama adalah huruf G. Nah, silakan anak-anak susun dulu di rumah. Apa ya? 6 huruf, depannya menggunakan huruf G. Kak Nana hitung sampai 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Mari kita katakan bersama-sama, di mana, di bukit manakah Raja Salomo memberikan korban sembelihan? Kita jawab bersama-sama. 1, 2, 3. Gibeon. Betul adik-adik. Wah, hebat. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi di super ayat, bahkan Kak Nona tadi juga menggambarkan tentang super ayat, orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Nah, mana yang lebih kuat kokoh berdiri? Wah, ini Kak Nona kayaknya nggak perlu kasih clue lagi nih, karena ini sangat mudah sekali. Mana adik-adik? Di atas batu atau di atas pasir? Betul sekali adik-adik, di atas batu. Maksudnya adalah berdasarkan firman Tuhan. Hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, cukup ya pertanyaan hari ini ya. Hari ini kita semua belajar bersama-sama bahwa hikmat sejati kita bisa dapatkan saat kita boleh mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus, membaca Alkitab. Wah, Kak Nana yakin adik-adik di rumah mungkin sudah banyak yang bisa menghafal ayat-ayat di Alkitab. Tapi itu belum cukup adik-adik. Kita juga harus melakukannya. Misalnya, ada ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu. Wah, aku sudah hafal nih ayatnya. Tapi, apakah kita melakukannya? Kita harus melakukannya. Kita harus menjadi pendengar firman Tuhan dan melakukannya. Disitulah kita boleh mendapat hikmat dari Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar bersama-sama, berjanji kepada Tuhan untuk kita selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Mau adik-adik? Sekarang kita akan berdoa bersama-sama menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk anak-anak semua lipat tangan, semua tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semua belajar untuk selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami dan keluarga kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai nih ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi Kak Nana ajak adik-adik semua minggu depan kembali lagi ya di sekolah minggu online kita. Jam berapa adik-adik masih ingat semua? Betul, jam 10. Kak Nana minta adik-adik juga undang ya teman-temannya untuk menonton sekolah minggu online. Adik-adik juga bisa menjadi berkat buat teman-teman. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.